kita sudah sampai di Gedung Kesenian Cirebon. Nah, Gedung Kesenian Cirebon. Nih. Nah, apa kabar? Mas Ebon tuh kapur sarang Pak Slamet Gundono. Oh iya, Gunung almarhum. Saya juga ke sana waktu penelitian Sundaisme itu. Oh, nah di sini ikut aja sini. Ayo. Mudah-mudahan bisa. Aduh, monggo. Ternyata ini kawan-kawan lama. Dulu pernah saya masih bupati suka keliling kampung bersama Mas Slamet Gundono, ya kan, yang dia waktu itu menggunakan wayang apa? Wayang Suket almarhum. Nah ini kan saya nyampein, karena kalau bicara Jawa Barat itu kan pasti ada satu kultur Sunda Kulon, kan? Itu yang Sunda asal ya, Banten, Bogor, Sukabumi, kan? Nah kemudian Sunda Priangan. Saya ya itulah udah orang ngerti Sunda Priangan gitu. Kemudian Sunda Cirebon, karena saya nyebutnya gitu, Sunda Cirebon. Nah orang Cirebon mah memang multi ya. Ngomong Cirebon halus, ngomong Sunda bisa. Nah dengan tren kalimat maneh. Nah maneh kalau dalam pandangan bahasa wong Cirebon tuh opo? Ya kalau ayo monggo mau siapa yang jawab? Ini alih bahasa nanti dari istiografinya saya. Oke. Jadi kalau bagi saya yang kebetulan belum kemana-mananya, belum kemana-mana tapi sejak lahir itu ditopang oleh dua bahasa. Iya. Karena nenek saya mengatakan bahwa kalau orang Cirebon tuh harus bilingual lah. Bilingual, berarti B2 kan? Dua bahasa. Dua bahasa artinya harus bisa juga bahasa Sunda. Dan kemudian harus juga menguasai bahasa ibu di sini. Bahasa ibu. Yang nenek saya karena tinggal di lingkungan keraton kesepuan ya, maka mengarahkannya ke bebasan. Bahasa Cirebon yang sopan. Iya, bahasa Cirebon yang sopan. Yang emang ada bahasa Cirebon yang nggak sopan? Jadi bahasa Cirebon itu saya jadi ikut latah kayak kelas-kelas. Maksudnya begini. Jadi kalau di bahasa Cirebon itu kan hierarkinya sangat tipis. Jadi ada bebasan dan padinan. Ada bagungan. Nah, bebasan di sini itu populer dan kemudian akhirnya diklaim sebagai bahasa yang sopan dalam tanda kutip ya. Itu karena memang ketika bahasa Cirebon yang notabene secara secara sejarah kebahasaannya itu misalnya juga dianggap sebagai bahasa Jawa dialek Cirebon, maka ketika Cirebon mengalami proses transformasi sehingga sampai dengan pola carakannya saja, itu ternyata Solo punya. Jadi aksara-aksara carakan yang diajarkan dulu oleh orang bilang acara hana carakan. Jadi yang dulu diterima oleh ayah-ayah kita gitu tuh dia. Itu cara Jawa, cara Solo. Ya itu, ya pengaruh kebudayaan dari Mataram. Itu yang kemudian berpengaruh juga kepada bahasa Cirebon yang notabene dianggap sebagai bahasa Jawa dialek Cirebon. Tetapi kemudian karena kalau ibarat anak itu kan, Cirebon kan ibunya Sunda. Ayahnya mungkin Jawa, saya kan gitu. Iya kan? Nah, sang ibu itu menanamkan, makanya Cirebon itu janda. Janda Jawa Sunda. Makanya Cirebon ketika oleh sang ibu ditanamkan prinsip-prinsip egalitarian dan sebagainya, maka
hierarki bahasa Jawa dialek Cirebon itu berbeda dengan orang tuanya, dengan ayahnya di Jawa. Yang kromo inggilnya saja sampai ada apa? Ada ngoko, kromo dan sebagainya sampai 14, hampir strukturnya hampir 14. Sementara di Cirebon sangat tipis. Hanya bebasan dan padinan. Nah, yang menariknya ketika kemudian bahasa halusnya atau bahasa yang konon dianggap sebagai cara tutur untuk bisa berlaku sopan, itu secara tinjauan diksinya ataupun kosakata atau tembungnya gitu ke Sunda larinya. Oh, jadi kalau makanya orang Cirebon kalau ada orang Sunda ngomong ngerti. Jadi gini, kalau ngomong ngerti, kalimat itu gini, ngomong ngerti, tapi ngucapinnya takut kasar. Ya. Nah, betul. Nah, saya selalu menyampaikan ucapin aja, kita kan makhluk kasar, bukan makhluk halus. Nah, orang jadi apa? Artinya ketika kemudian Cirebon dihadapkan pada kenyataan mutakhir sekarang, bahasa ibu lokal di sininya paham ya, Mas ya. Bahasa Cirebonnya paham, bahasa Jawa juga ngerti. Kemudian bahasa Sunda juga bisa ditangkap. Nah, ini kemudian terjadi problem manakala orang-orang dari Sunda pituin ngajak ngobrol orang Cirebon. Bukan orang Sunda sih sebenarnya, tidak juga orang Sunda kan? Karena kalau orang Sundanya juga Sundanya yang kulon, nggak problem juga. Karena kan perkawinan kebudayaan itu kan terjadi antara Cirebon dengan Sunda Kulon. Saya waktu aliyah, ini kan ini kan satu ayah, betul, dua induk kan, betul. Ya, itu kan perkawinan budaya di situ. Jadi artinya bagi saya kasus yang kemarin tiba-tiba populer, pamaneh-maneh. Kalimat maneh dalam pandangan, kan, sebagai orang yang ngerti struktur bahasa, ya kan? Di Cirebon itu kategorinya apa bagi budaya bahasa Cirebon? Kalau bagi Cirebon ya sedengan. Malah itu kemudian ketika digunakan menjadi simbol kedekatan. Kedekatan. Makanya ketika saya amati bagaimana Pak Sabil yang guru itu memaneh-maneh Pak Gubernur, bagi saya itu suatu kewajaran karena misalnya beliau pernah jadi tim sukses. Emang beliau pernah jadi tim sukses? Pernah jadi tim suksesnya Pak RK. Iya, kan dia pernah ada foto. Betul, di Pendopo. Ya. Nah ini maksudnya apa? Kecelakaan. Saya kan ngobrol dengan dengan Kang Sabilnya, itu sama dengan Bapak jawabannya. Karena merasa akrab. Nah, kalau di Cirebonnya Pak Haji ya, jadi begini. Kalau Cirebon ketika ada sebetulnya panggilan untuk orang lain yang sebetulnya itu layak kalau disebut kasar gitu ya. Kalau sudah diira-ira. Oh, lamun daerah saya disia-sia. Sia-sia, sia teh. Ya, jadi kalau Cirebon diira-ira. Kalimat yang paling kasar dari sia adalah disia-sia. Bahkan ini. Ya, gimana? Kirik itu kan konotasi negatif. Iya. Kirik. Di Cirebon itu justru di bagian utara, khususnya utara Cirebon ya. Itu menjadi bahasa pergaulan yang sangat akrab. Jadi panggil kawannya itu menerik. Kirik itu kan anjing. Itu kan kalau di Cirebon kirik itu anjing. Orang Sunda artinya kikirik. Ya kan? Iya kan, diingu sia teh dikikirik tapi kan jadi anjing. Ayeuna ka aing sia ngalunjak. Apa artinya? Anda dipelihara sejak kecil sampai besar, udah besar Anda ke saya tidak tahu ucapan terima kasih. Ngalunjak kan bersikap berlebihan. Kirik. Iya, kirik itu anjing. Itu kan kalimat anjing kalau di Sunda bisa diganti oleh gogog. Iya, kita balik gogog gitu.
Sinerik gitu kan. Malah itu menjadi bahasa akrab. Justru saat itu hilang, itu akan dipertanyakan, kamu itu lagi apa kejiwaannya? Tapi artinya, ketika psikologinya lagi apa? Ketika anak-anak sekarang mulai mengalami distorsi ya, penanaman budi pekertinya itu semakin berkurang, malah kir itu kembali ke asal. Ke asal. Menjadi kasar. Menjadi kasar Jadi dan simbol tawuran. Jadi yang tadi saking akrab akrabnya menjadi simbol. Dan di Sunda juga kalau gini loh, misalnya kalimat anjing siap goblok, ya bisa menjadi kasar kalau itu diucapkan dalam sebuah kemarahan. Betul. Tapi kalau dalam sebuah persahabatan, anjing terbalik siapa? tapi tanpa kemarahan pun sekarang bisa jadi pemicu tawuran anak-anak sekolah gitu, kalau asal ngomong dan tidak kenal. Nah, saya ini punya pemahaman. Kasar atau halusnya bahasa itu bukan dari sisi yang diucapkan, Ya, tetapi dari sisi raca yang mengucapkan. Ya. Kalau dalam perspektif berpikir saya, walaupun bahasanya kasar, kalau diucapkan dengan hati yang bersih, lapang, nggak ada problem. Walaupun halus, tapi diucapkan dalam hati yang marah, nyelekit. Jadi ini mah yang saya baru kepikiran gara-gara kasus Iya. itu tuh yang wajibnya. Jadi ada hapunten ini mah Iya. tinjauan saya pribadi gitu ya, artinya masih sangat prematur gitu. Iya. Jadi ada di Sunda tuh ketika judulnya kita ingin bermaksud menghormati, Iya. tapi kemudian bagi saya itu malah menjerumuskan. Oh. Maksudnya menjerumuskan itu begini. Jadi maksudnya sih baik gitu. Ketika memanggil para sepuh ataupun orang yang dituakan atau siapa saja dengan sebutan bahasa kasaluhureun dengan sebutan pangersa. Nah, kalau bagi Cirebon, pangersa itu kan asal katanya dari kersa. Kersane. Ngersaken. Jadi kersane ngersaken. Nah, itu tuh arahnya bukan kepada manusia. Tapi kepada zat yang maha tinggi. Kalimat pangersa itu dalam perspektif teologi, ya kan? Kalau teologi bahasa ya. Yang saya miliki karena saya ketukan nonton wayang. Itu mencerminkan bahwa Anda itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa karena pangersa. Anda itu jadi raja, Anda itu jadi pemimpin, ada yang mendudukan. Karena ada yang mendudukan. Itu sebenarnya kalimat tauhid. Betul. Tapi kemudian sekarang kan ada kecenderungan orang tidak melihat ke sana, Pak. Jadi terjebak pada simbol gitu, Ini keren banget nih. Teologi Sunda itu kan papat kalimat tunggal. Tidak ada yang diakui dalam diri. Betul. Semuanya yang menetapkan, yang menentukan, yang maha tunggal. Bahasa orang Sunda kan begitu. Dia ditetapkan, dia ditentukan. Ada ketidakberdayaan. Gitu loh, manusia itu kan tidak berdayaan. Jadi kersa ya dikersakan. Karena karena ada panggilan, ada pangersa. Sesungguhnya yang dipanggil itu bukan dirinya. Jadi tetapi yang mendirikannya. Hemat saya yang mungkin melihatnya dari Cirebon gitu ya, Mas. Jadi problem kultural yang dialami oleh teman-teman dari Sunda itu adalah ketika teman-teman Sunda itu mengalami kerepotan dalam mengidentifikasi dirinya. Persis. Saha urang. Jadi saha ari urang Sunda. Saha ari aing. Karena ketika kalau bagi saya sederhananya begini, Pak Sih. Kalau orang Sunda menganggap bahwa Sunda itu adalah etnisitas, itu sama saja dengan mengecilkan Sunda. Kalau saya sih sehari ini termasuk orang yang berpandangan Sunda itu bukan etnis. Betul. Sunda itu ideologi. Cocok, Pak Sih. Sebuah nilai universal tentang ajaran hidup manusia. Makanya tentang prinsip-prinsip Tritangtu di Buana itu. Makanya bagi kami di Cirebon, ketika ada isu Provinsi Jawa Barat ya mau berubah menjadi Provinsi Pasundan, ya terus terang saya secara pribadi yang pertama ngacung setuju. Iya. Tapi hapunten, wilayahnya sebelah barat Citarum. Iya, Sunda itu nilai. Maksudnya sebelah barat Citarum itu Prabu terus bawa. Ketika merasa bahwa
wilayah yang beliau pegang itu adalah ternyata sangat besar. Maka ketika beliau punya putra dua, wilayah dibagi dua, Sunda dan Galuh. Adapun Sunda di sebelah barat, Citarum, Wantasnate Pak Citarum. Adapun Galuhnya di sebelah timur, Citarum. Jadi kalau tiba-tiba nama Sunda itu kemudian akan digunakan sebagai nama provinsi Jawa Barat, ya bagi saya silahkan. Walaupun sebenarnya nama Jawa Barat pun sudah tidak cocok. Tidak cocok, betul. Kenapa? Karena dulu disebut Jawa Barat itu karena paling ujung, Pak. Ujung paling kulon. Makanya ujung kulon kan. Dari ujung kolon perbatasan laut ya, Selat Sunda gitu kan, sampai ke sini Cirebon. Jadi kalau Jawa Barat sekarang di sana udah ada Banten, jadi Jawa Barat itu sekarang sudah tidak barat lagi. Kalau Cirebon sih di lintasan isu-isu yang tadi Pak Cik. Iya. Jadi kalau ya ini sih bukan ketempuhan buntut maung ya, artinya malah dapat durian runtuh. Maksudnya dapat durian runtuh begini, ketika Jawa Barat jadi Pasundan, berarti ketika bicara geografi, ketika Cirebon tidak harus ganti nama jadi provinsi Cirebon, pakai saja Jawa Barat. Karena Jawa yang paling barat adalah Cirebon. Gitu loh. Nah sebenarnya Banten itu kan Jawa paling barat sebenarnya. Jadi sekarang Jawa yang paling barat itu sebenarnya Banten. Banten, betul. Jadi kalau sekarang Jawa Barat itu sebenarnya sudah tidak paling barat lagi. Nah, jadi Jawa 3/4 barat. Nah ini kenapa kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang keterlanjuran ya, kalau hemat saya mengatakan ini keterlanjuran itu bahasa undang-undang tuh. Ada. Kadung naon Jadi gitu. itu bahasa yang sering digunakan di Komisi 4. Oh, di Komisi 4. Jadi gini, di Komisi 4 tuh selalu terjadi perdebatan tentang orang membabat hutan dulu, kemudian dibikin kebun sawit, dia tidak bayar pajak, dia tidak ada sertifikat dari negaranya, dia kuasai secara ilegal, terlanjur. Tapi ya sudah ada, jadi caranya apa ya? Caranya harus dihitung ke belakang, PNBP-nya harus dibayar, kalau ada pelanggaran harus diproses, itu keterlanjuran katanya. Jadi kalau memaknai perjalanan historikalnya Sundanya, sepuh Sunda Kapungkur gitu Pak Cik. Jadi ada peristiwa besar yang sebetulnya itu bisa dimaknai oleh semua para pembesar di Sunda sekarang ya. Ketika gegeran antara Dewa Niskala dengan Susuk Tunggal. Apa yang terjadi antara Dewa Niskala dengan Susuk Tunggal? Dewa Niskala raja di Galuh, Susuk Tunggal di Sundanya. Itu kan berbeda pendapat dan berbeda pemahaman ketika ada persoalan yang dianggap bahwa itu melanggar adat terjadi. Iya. Ketika Dewa Niskala dituding kalau ibarat fenomena viral pasca buraknya Majapahit ya Pak sih, pengungsi dari sana berbondong-bondong sampai ke Kawali gitu kan ya. Nah, tiba-tiba ada beberapa pelanggaran yang diduga itu adalah pelanggaran adat. Maka yang terjadi pada masa itu kan dan saya menduga tadi di jalan juga dengan Mas Devi udah sempat agak gurauan, kok bisa ya raja dipecat? Kan gitu Pak. Dewa Niskala itu raja di Kawali. Susuk Tunggal raja di Sunda. Kok bisa dipecat? Yang mecatna teh saha. Kayak gitu. Nah, artinya saya menduga bahwa pohon yang menaungi Sunda dan itu adalah artinya sampai dengan sekarang sampai Gus Dur pun mengatakan bahwa kalau bicara etnisitas Sunda itu disegani. Tapi karena tidak kompak, makanya mudah tercerai-berai gitu. Nah, artinya kan begini bahwa para sepuh di Sunda pada masa itu bisa mendamaikan gitu Pak. Konflik antara Dewa Niskala dengan Susuk Tunggal. Padahal pasukan perangnya sudah di pinggiran Citarum itu sudah siap kan, sudah siap perang saudara. Dan itu bisa selesai. Ya, makanya orang Sunda itu jarang perang. Bisa bahkan nggak pernah perang. Damai Pak. Orang Sunda makanya karena tidak pernah perang bisa jadi berimplikasi pada hari ini daya juangnya itu. Makanya kemudian siapapun penikmat sejarah, pemerhati atau siapapun, kalau boleh saya menawarkan gitu, kalau belajar sejarah ya ke Sunda.